Puji nama Tuhan, selamat berjumpa kembali di dalam program Pastor Talks. Saya berdoa buat saudara agar setiap hari ini atau sepanjang hari ini berkat Tuhan senantiasa berlimpah atas kehidupan Anda. Dan apa yang Anda doakan senantiasa digenapi di dalam Tuhan. Saya mengajak saudara untuk kita buka sebentar di dalam Injil Yohanes pada pasal 2 ayat 24 sampai dengan ayatnya yang ke-25. Di sana dikatakan, tetapi Yesus sendiri tidak mempercayakan dirinya kepada mereka karena ia mengenal mereka semua. Dan karena tidak perlu seorang pun memberi kesaksian kepadanya tentang manusia, sebab ia tahu apa yang ada di dalam hati manusia. Nah, saudara Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, kalau kita baca ayat ini adalah salah satu ayat yang paling sunyi, tetapi paling dalam di dalam Injil Yohanes. Kenapa demikian? Di ayat ini saudara kita melihat banyak orang percaya kepada Yesus, tetapi Yesus tidak mempercayakan dirinya sendiri kepada mereka. Nah, ini bukan karena Yesus tidak mengasihi mereka. Justru karena Yesus mengenal siapa mereka. Yesus tidak hanya melihat kata-kata yang diucapkan oleh umatnya, tapi Yesus itu melihat motivasi di balik setiap kata-kata tersebut. Yesus tidak hanya melihat respons dari jemaat, tetapi Yesus melihat hati setiap jemaat. Nah, seringkali kita berpikir bahwa iman itu terlihat dari apa yang sedang kita lakukan. Misalkan begini, kita sudah hadir ibadah di gereja, atau mungkin kita terlibat di dalam pelayanan, atau kita mengangkat tangan kita saat kita sedang menyembah Tuhan. Well, semuanya itu adalah hal yang baik tentunya. Tetapi Yohanes pasal 2 menunjukkan sesuatu yang jauh lebih dalam, yaitu Yesus mencari hati yang stabil, bukan hanya respons yang emosional. Nah, banyak orang percaya kepada Yesus itu karena mujizat. Karena Yesus memang melakukan mujizat. Karena tanda-tanda yang Yesus buat, banyak orang yang percaya. Juga karena sesuatu yang mungkin menguntungkan buat orang-orang tersebut. Tetapi Yesus tahu, iman yang hanya berdasarkan pada mujizat saja itu mudah goyah. Tetapi ya kan itu kan mudah goyah ketika apa? Ketika mujizat itu tidak terjadi. Kan jadi pertanyaan besar. Ketika mujizat tidak terjadi, kenapa? Apakah mereka masih tetap percaya kepada Yesus? Di sini persoalannya. Nah, saudara, ini bukan tentang penolakan. Yesus bukan menolak mereka. Kenapa Yesus tidak mempercayakan dirinya sama mereka? Ini tentang kedewasaan. Garis bawahi di sini. Yesus tidak mempercayakan dirinya kepada mereka. Itu karena identitas mereka belum terbentuk. Ada perbedaan antara percaya kepada Yesus dan menjadi pribadi yang dapat dipercaya oleh Yesus. Ingat baik di sini. Percaya kepada Yesus dan menjadi pribadi yang dapat dipercaya oleh Yesus. Semua orang Kristen bisa saja berkata begini, saya percaya Tuhan. Tetapi tidak semua orang siap ketika Tuhan berkata, aku hendak mempercayakan tanggung jawab kepada kamu. Saudara, kepercayaan itu selalu mengikuti karakter. Dalam kehidupan sehari-hari kita pun demikian. Misalkan seorang ayah pasti mengasihi semua anaknya. Tetapi kan tidak serta-merta ayahnya itu memberikan tanggung jawab yang sama kepada setiap anak. Kenapa? Karena tingkat kedewasaan setiap anak itu berbeda-beda. Demikian juga secara rohani. Yesus mengenal hati kita. Yesus tahu apakah kita mencari Dia atau hanya mencari berkat-Nya. Yesus tahu apakah kita mencintai Dia atau hanya membutuhkan Yesus saja. Dan yang luar biasa ini adalah Yesus tidak menjauh dari mereka karena menghukum. Yesus menjauh karena Dia ingin membentuk. Dia bukan menghukum mereka. Yesus tidak mempercayakan dirinya saat itu, tetapi Yesus terus membentuk murid-muridnya sampai mereka siap. Kalau kita baca di Alkitab, lihat baik. Petrus sebagai murid yang dikatakan sebagai batu karang, dia pernah goyah. Thomas, murid Yesus, dia pernah ragu. Bahkan para murid pernah melarikan diri pada saat Yesus ditangkap. Tetapi saudara, setelah hati mereka diproses, para murid diproses, maka Yesus mau mempercayakan Injil kepada mereka. Nah, itulah kasih Tuhan. Tuhan tidak menolak kita dalam ketidaksiapan kita. Ya, setiap kita bisa tidak siap, pastinya. Tuhan tidak menolak. Tetapi Tuhan memproses kita menuju kesiapan. Nah, mungkin hari ini kita bertanya,
Tuhan, mengapa Tuhan belum mempercayakan perkara yang lebih besar kepada saya? Nah, ini mungkin jawabannya. Jawabannya bukan penolakan. Mungkin itu adalah pembentukan yang Tuhan sedang buat atas hidup kita. Kenapa? Karena Tuhan lebih peduli pada identitas daripada posisi. Tuhan lebih peduli pada karakter daripada karunia. Tuhan lebih peduli pada hati daripada kemampuan. Pemazmur pernah berkata, Tuhan berkenan akan kebenaran dalam batin. Dan inilah doa yang lebih dewasa. Bukannya Tuhan beri saya tanggung jawab besar, tetapi doanya seperti ini, Tuhan bentuk hati saya supaya Engkau dapat mempercayai saya. Nah Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, Tuhan Yesus mengenal hati Anda dan saya. Itu bukan ancaman, Dia tidak pernah mengancam kita, tetapi Tuhan memberikan penghiburan bagi kita. Karena Tuhan tahu kelemahan kita, dan Tuhan tetap memilih membentuk setiap kita. Hari ini, mari kita tidak hanya berkata, saya percaya Yesus. Tapi mari kita berkata, Tuhan, jadikan saya pribadi yang dapat Engkau percayai. Biarlah identitas kita, identitas Anda, identitas saya, identitas kita semua berakar hanya di dalam Kristus. Biarlah hati kita murni, stabil, dan setia. Dan pada waktunya, Tuhan sendirilah yang akan mempercayakan perkara yang lebih besar kepada kita. Selamat beraktivitas sepanjang hari ini, dan Tuhan Yesus Kristus berkati. Shalom.